Jurusan Gizi. Jurusan Keperawatan. Jurusan Keperawatan Gigi. Jurusan Kesehatan Lingkungan. Program Studi Kebidanan Medan. Bu Diana nampak di udah sesuai itu tadi. Sebelum acara kita mulai, kami harapkan seluruh mahasiswa tetap di dalam ruangan Zoom sampai acara berakhir, karena acara kita ini disiarkan secara live di YouTube Poltekkes Kemenkes Medan. Rambut panjang hitam terurai, mencuci baju di tepi kolam. Pertanda acara akan mulai. Mari kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib acara yudisium daring mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Medan, kelas RPL, Prodi D3 Keperawatan Tapanuli Tengah, dan Prodi D4 Keperawatan, serta yudisium susulan, jurusan farmasi, jurusan gizi, jurusan kebidanan. Tahun akademik 2019-2020, Rabu 15 Juli 2020. Yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Medan, yang terhormat Wadir 1 Poltekkes Kemenkes Medan, yang terhormat Wadir 2 Poltekkes Kemenkes Medan, yang terhormat Wadir 3 Poltekkes Kemenkes Medan, yang terhormat Kabak Akademik dan Umum Poltekkes Kemenkes Medan, yang terhormat
Kasubag Administrasi Akademik Poltekkes Kemenkes Medan. Yang terhormat Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan. Yang terhormat Kaprodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan. Yang terhormat Kaprodi D3 Keperawatan Tapanuli Tengah. Yang terhormat Kaprodi D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan. Yang terhormat seluruh dosen dan tenaga kependidikan jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan. Yang kami banggakan mahasiswa kami baik dari Prodi D3 Keperawatan maupun Prodi D4 Keperawatan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan. Pada hari ini kita dapat bersama menghadiri yudisium jurusan keperawatan Poltekkes Medan dengan tertib acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, laporan ketua jurusan. Ketiga, pengumuman lulusan. Keempat, penggantian kap dan pemasangan rumah dada. Kelima, penyampaian kesan dan pesan. Keenam, bimbingan dan arahan direktur. 7, doa. Kedelapan, foto bersama. 9, penutup. Kita memasuki acara yang kedua. Laporan Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan kepada Ibu Johani Dewita Nasution SKM Menkes, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Ketua Jurusan Pelaksanaan Yudisium Prodi D3 Keperawatan Medan Angkatan ke-31 dan Prodi D3 Tapanuli Tengah Angkatan ke-11, Prodi D4 Jurusan Keperawatan Medan Angkatan ke-2, sekaligus program RPL Angkatan ke-3 di lingkungan jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan, Rabu 15 Juli 2020. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir untuk mengikuti kegiatan yudisium di lingkungan jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan melalui daring. Yang terhormat, Direktur Poltekkes Kemenkes Medan, Ibu Doktoranda Ida Nurhayati MKes. Yang terhormat, Ibu Direktur 1, Ibu Wakil Direktur 1, Dr. Gigi Ngeneria MKes. Yang terhormat, Wakil Direktur 2, Ibu Dr. Gigi Adriana Hamsyar MKes. Yang terhormat, Wadir Direktur 3, Ibu Endang Susilawati SKM MKes. Yang terhormat, Kabag Akademik dan Umum, Bapak Fauji Romeli SKM MKes. Kasubag Administrasi Akademik, Bapak Cecep Triwibowo MSc, beserta jajarannya, Bapak Ibu Kapus Kepala Pusat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan. Yang terhormat, Ketua Prodi D3 Keperawatan, Ketua Prodi D3 Keperawatan Tapanuli Tengah, Ketua Prodi D4, Bapak Sekretaris Jurusan, seluruh pengelola dan tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan jurusan keperawatan Medan. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen dan seluruh tenaga kependidikan di lingkungan jurusan keperawatan Medan, dan yang kami sayangi serta kami banggakan, seluruh mahasiswa yang akan dilaksanakan yudisium melalui daring pada hari ini, baik program RPL, D3, dan D4. Pada hari ini, Rabu, tanggal 15 Juli tahun 2020, bertempat di ruang rapat Poltekkes Kemenkes Medan, akan dilaksanakan yudisium bersama di lingkungan jurusan keperawatan dengan daring. Berdasarkan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Medan nomor DM-01.01-01-01-1737/2017 tanggal 6 Oktober 2017 tentang penetapan nama mahasiswa baru di lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan. Selanjutnya, berdasarkan surat keputusan ujian akhir program nomor PP.02/0078.1/2020
tanggal 13 Januari 2020 tentang penetapan peserta UAP, maka pada hari ini akan dilaksanakan yudisium akhir program di mana sebelumnya telah dilaksanakan pra-yudisium yaitu tanggal 13 Juli 2020. Perlu kami laporkan pelaksanaan UAP tahun 2019-2020. Prodi D3 RPL dilaksanakan ujian KTI pada tanggal 15 sampai dengan 18 Juni 2020 dengan daring. Untuk D4 keperawatan, dengan melakukan literatur review dan ujian skripsi dilaksanakan tanggal 19 sampai dengan 22 Juni 2020 dengan daring. Prodi D3 Keperawatan Medan, mahasiswa melakukan literatur review dan ujian KTI dilaksanakan tanggal 23 sampai dengan 26 Juni tahun 2020 dengan daring. Prodi D3 Tapanuli Tengah, ujian KTI dilaksanakan tanggal 2 sampai dengan 30 Juni 2020 dengan daring. Ujian KTI dan skripsi dilaksanakan dengan daring karena saat ini kita sedang dihadapkan dengan adanya pandemi COVID-19. Adapun jumlah mahasiswa yang akan mengikuti yudisium yaitu berjumlah 282 orang untuk keperawatan dengan Prodi D3 Keperawatan Medan sebanyak 108 orang, program RPL D3 Keperawatan Medan sebanyak 78 orang, program D3 Keperawatan Tapanuli Tengah sebanyak 40 orang, program D4 Keperawatan Medan sebanyak 56 orang. Perlu kami sampaikan, di acara yudisium ini ada penambahan peserta yudisium susulan yang berasal dari pertama, program RPL jurusan farmasi 1 orang, Prodi D3 reguler jurusan gizi 6 orang, program kelas RPL jurusan gizi 1 orang, program sarjana terapan gizi dan dietetika 1 orang, program D4 jurusan kebidanan 2 orang, program RPL jurusan kebidanan 2 orang, Prodi D3 kebidanan Padang Sidimpuan 1 orang, Prodi D3 kebidanan Tarutung 1 orang. Kami mohon kepada Ibu Wadir 1 untuk dapat menelaah sekaligus melakukan yudisium kepada mahasiswa program RPL, Prodi D3, Prodi D4, serta yudisium susulan yang ada di lingkungan jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan. Kepada Ibu Direktur, kami mohon memberikan bimbingan dan arahannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Direktur, Ibu Wadir 1, 2, dan 3 beserta jajarannya atas arahan serta bimbingan kepada kami dalam menjalankan program belajar mengajar di lingkungan jurusan keperawatan. Demikian laporan ini kami sampaikan dan terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih kepada Ibu Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan. Memasuki acara selanjutnya, pengumuman lulusan jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan yang diikuti pengumuman lulusan yudisium susulan jurusan farmasi, jurusan gizi, jurusan kebidanan kepada Ibu Dr. Gigi Ngenalia MKes, kami persilakan. Selanjutnya, saya akan membacakan nama-nama peserta yudisium dari masing-masing prodi maupun jurusan. Saya akan membacakan keterangan lulus saja. Untuk IP kumulatif, nantinya dapat berkoordinasi dengan jurusan maupun prodi masing-masing. Nama peserta yudisium Prodi Diploma 3 jurusan keperawatan. Afifah Widianti Hasibuan.
lulus. Agnes Oktavita Bruginting, lulus. Amalia Setia Sundani Siregar, lulus. Amanda Amelia, lulus. Ananda Fani Adrianti Salsabila, lulus. Aneka Hasian Siregar, lulus. Arjuna Simarmata, lulus. Cahaya Nur Tioma Purba, lulus. Cesi Novitayanti Siagian, lulus. Desi Ratnasari Naiborhu, lulus. Diki Ivalda, lulus. Elfrida Hutapea, lulus. Ella Novita Brutarigan, lulus. Eta Putri Julianti Harefa, lulus. Fenty Herawati Rambe, lulus. Fitria Ariansa Siregar, lulus. Fitri Amalia, lulus. Hani Pasari, lulus. Hotlanuli Sinaga, lulus. Jaya Putra Pratama, lulus. Jose Calvin Simbolon, lulus. Lisa Erlina, lulus. Lita Mariani Pandiangan, lulus. Lovita Haryanja, lulus. M. Rashid Mukhtar Lubis, lulus. Melisa Bru Sembiring, lulus. Muhammad Al-Syabah, lulus. Muhammad Nazarudin Sarumpair, lulus. Nadia Yolanda Huta Barat, lulus. Nathanael Saragi, lulus. Natasha Putri Adelina, lulus. Nur Sifa Fadila, lulus. Patricia Stefani Saragi, lulus. Pinencia Sihombing, lulus. Putri Anissa, lulus. Putri Aulia Rahman, lulus. Putri Dwi Handayani, lulus. Renita Minar M. Siringoringo, lulus. Rikayani Puspita Sihotang, lulus. Sahriani Sialagan, lulus. Safna Koti, lulus. Serlino Fayose, lulus. Sylvia Bru Ketaran, lulus. Sonia Anggita Bru Ginting, lulus. Tia Enmia J. Boang Manalu, lulus. Tri Wayuni Pasaribu, lulus. Tria Christine Oktaviani Boru Simanjuntak, lulus. Wada, lulus. Wahdayati Harahap, lulus. Widya Nitaliani Purba, lulus. Wina Oktavia Sari, lulus. Andri Delima Tinambunan, lulus. Andi Nova Siregar, lulus. Ana Tricia Bruginting, lulus. Ariati Oktarika Gultong, lulus. Ayu Indah Sari Purba, lulus. Boima Pesta Marbun, lulus. Selin Rosalinda Brusur Bakti, lulus. Denita Helvia Sialoho, lulus. Despriati Bruginting, lulus. Dewi Rotua Sibarani, lulus. Dwi Hartiningsi B. Hutagalung, lulus. Elfrida Pasaribu, lulus. Elsa Apriliani Brubarus, lulus. Ermina Brusitepu, lulus. Esther Francisca Tritasari Huta Barat, lulus. Febi Sarah Bruginting, lulus. Feiza Amelia, lulus. Gracela Beatrix Pardede, lulus. Hafni Lubis, lulus. Hexa Maywina Brutarigan, lulus. Ibnu Kaldum Damani, lulus. Lisbeth Natania Maharani Pardosi, lulus. Logis Mawarni Tanggunan, lulus. Lowin Tania Pak Pahan, lulus. Maria Oktaviani Hutagalung, lulus. Mariani, lulus. Merisa Situmorang, lulus. Muhammad Faisal Fahreza, lulus. Misi Lovely Sihaan, lulus. Muhammad Abdi Putra Wardana, lulus. Noveliana Sihite, lulus. Novrianti Angeli Sihaan, lulus. Nur Putri Perdani, lulus. Okta Ciciole, lulus. Penawati Aritonang, lulus. Puri Aldama Bukit, lulus. Putri Graciana Damani, lulus. Reni Bosaria Ompusunggu, lulus. Riris Parnaida Simbolon, lulus. Rozi Avandi Rai, lulus. Saras Marisa Yuliana Situmorang, lulus. Satika Hot Lydia Simanjunta, lulus. Siska Mutiva Haryanja, lulus. Sri Purnama Manihuru, lulus.
Superianto, lulus. Sahri Fadila, lulus. Tasya Farhani, lulus. Teti Elfrida Sitanggang, lulus. Tania Rifani Sitompul, lulus. Trisya Berusembiring, lulus. Triana Afriska Sitompul, lulus. Winda Sonia Sigalingging, lulus. Yemi Claudia Ginting, lulus. Yosi Olivia Napitupulu, lulus. Zubadia, lulus. Habib Furkon S, lulus. Nevi Setianing Rahayu, lulus. Selanjutnya Prodi Diploma 3 kelas RPL jurusan keperawatan. Afrizal Sahputra, lulus. Amnen, lulus. Akses Madaginting, lulus. Azwan Tanjung, lulus. Berli, lulus. Berlin Tarigan, lulus. Budiman Parapat, lulus. Contoh Pranginangin, lulus. Dameria Berukaro, lulus. Dameria Purba, lulus. Daniel Sinuhaji, lulus. Daryati, lulus. Devi Arifianti Pasaribu, lulus. Effendi Samosir, lulus. Elitina Bruginting, lulus. Elpinawati Dasopang, lulus. Elviani, lulus. Emi Vera Hartati Damani, lulus. Erna Suryani, lulus. Erpin Marbun, lulus. Eva Pangaribuan, lulus. Flora Jojor Sitorus, lulus. Gong Depayani, lulus. Hasanuddin Sembiring, lulus. Hernita Harahap, lulus. Indra Irawan, lulus. Irma Novita Brutarigan, lulus. Jusniar Andriani Siombing, lulus. Karmiani, lulus. Lastiar Manulang, lulus. Lisnawati, lulus. Lisda Berusitepu, lulus. Malanggena Beruginting, lulus. Malia Edidoni, lulus. Manipo Siregar, lulus. Marisi Paulina Simatupang, lulus. Marlina, lulus. Marwan, lulus. Mas Delina Munte, lulus. Mas Lia Ritonga, lulus. Mazida, lulus. Mary Pesta Tampu Bolon, lulus. Nampak, lulus. Nursia Brutarigan, lulus. Oliver Pangaribuan, lulus. Farida Hanum Ritonga, lulus. Rapasa, lulus. Rahmat Faisal Hasibuan, lulus. Ramlan, lulus. Rasmita Brubarus, lulus. Riyama Juliana Sitinja, lulus. Rohana Sinaga, lulus. Roni Fritz Sianipar, lulus. Roslina Siregar, lulus. Roslinda Simanjunta, lulus. Rosmawati, lulus. Rosemary Kaban, lulus. Rotua Sitorus, lulus. Rumondang Boru Simarmata, lulus. Rusiana Purba, lulus. Rusmaina Bruginting, lulus. Sabarudin Barus, lulus. Sagelina Ginting, lulus. Saiful Arwan Rambe, lulus. Salem Bruginting, lulus. Sabta Barus, lulus. Serasi Raja Gugu, lulus. Siti Hapsa, lulus. Sondang Sianipar, lulus. Sri Handriati, lulus. Susiarni, lulus. Syafrudin, lulus. Tio Minar Pasaribu, lulus. Tiurlan Munte, lulus. Tonggo Mariwot Utahean, lulus. Tria Afrianti, lulus. Ulpa Agusari Siregar, lulus. Yunita Hairani, lulus. Selanjutnya mahasiswa Prodi Keperawatan Tapanuli Tengah. Abu Hasan Alsyari Silalahi, lulus. Aryani Alhinduan Tanjung, lulus. Ayu Wijayanti Hutauru, lulus. Belzasar Sitompul, lulus. Desri Limbong, lulus.
Dewi Marlina Siregar lulus. 18 Mei Krisdayanti Gea lulus. Erikson Hardiatmol Manalu lulus. Fadila Ningrum Tanjung lulus. Victorius Lavau lulus. Helmi Manurung lulus. Hesti lulus. Hot Maida Simorangkir lulus. Ibrahim Hasan Siregar lulus. Jafarman Malau lulus. James Setiaman Lase lulus. Joel Ignatius Hutagalung lulus. Juliana Hutabarat lulus. Niswan Effendi Pasaribu lulus. Juni Romaito Rajagugu lulus. Nurmawati Zendrato lulus. Rafita Wal Suhada lulus. Riki Febrianto Hulu lulus. Rika Apriani Tanjung lulus. Rima Hayati Panggabean lulus. Rumondang Imeldina Boru Siburian lulus. Sriada Pelayati lulus. Sri Agustina lulus. Sri Yuliana Sibarani lulus. Sudung Fernando Sinambela lulus. Susantri Lasmaria Samosir lulus. Wahyuni Simarmata lulus. Widya Veronica Simanjunta lulus. Winda Simanulang lulus. Yola Andromeda Naibaho lulus. Yosefina Situmorang lulus. Yuliana Setiawaruwu lulus. Yulianti Laya lulus. Yulitia Sari lulus. Yusni Bugis lulus. Selanjutnya, Prodi Diploma 4 jurusan keperawatan. Ade Syafaat Ritonga lulus. Agnes M. Simamora lulus. Ananda Purota Aini lulus. Anggi Liviana lulus. Anggi S. Asimatupang lulus. Bosaria MC Panjaitan lulus. Citra Evi Indaryani lulus. Destika Sari Harahap lulus. Desri Tesalonika S lulus. Desi Lestari Saragi lulus. Dwi Sartika Pardosi lulus. Dewi Sinta Siregar lulus. Dina Arafah Pane lulus. Elprida Sidabutar lulus. Enitra M. Silalahi lulus. Erwin J. Nainggolan lulus. Erwin S. Harefa lulus. Eva Sri Hapurba lulus. Petiani Situmorang lulus. Vivi Nuryanti Mani lulus. Hana Jessica lulus. Heni Rialan Pasaribu lulus. Heni Oktarina Hasibuan lulus. Iin Derna Purba lulus. Ike Yohana Damani lulus. Intan E. Pakpahan lulus. Ira Nathanael S lulus. John Peter Silalahi lulus. Julfrida Damani lulus. Jupri Sialagan lulus. Kristina Asri N lulus. Leli Nur Aini lulus. Meika Baby Sylvia lulus. Mei Tresia Aginting lulus. Megawati Simbolon lulus. Meyen Bumarta lulus. Nani Suryani Nasution lulus. Nikmatul Hasania lulus. Novia Deshevli TS lulus. Novita Nirmala Sari lulus. Putri Aprilia Priyatman lulus. Putri Ekarina Bru Peranginangin lulus. Rahel D. Siagian lulus. Rahimudin Nufti Lubis lulus. Tiza Simbolon lulus. Rida Afriani Saragi lulus. Roito Julianti Simanjunta lulus. Sari Noeta Bru Ketaran lulus. Selvi S. Depari lulus. Siti Hasana Siregar lulus. Tricia NS Aruan lulus. Vanessa Teredi lulus. Yesti Nukita lulus. Yesi Stefani Girsang lulus. Yohana Febrina lulus. Elis Eugenia AS lulus.
Selanjutnya, yudisium susulan untuk jurusan maupun prodi lanjutan. Jurusan farmasi, Lamindo Simamora, lulus. Prodi Diploma 3 jurusan gizi, Zeni Kiki Andria, lulus. Ade Yowanita, lulus. Anastasia Brumunte, lulus. Erika Wati Simamora, lulus. Lilis Mandasari, lulus. Mutiara Pratiwi Telaung Banua, lulus. Prodi Diploma 3 RPL jurusan gizi, Yunita Eva Rince, lulus. Prodi Diploma 4 Sarjana Terapan dan Dietetik jurusan gizi, Sartika Situmorang, lulus. Prodi Diploma 4 Kebidanan Medan dari kelas reguler, jurusan Kebidanan Medan, Ega Audia Boru Manihuru, lulus. P. Biola Prastika, lulus. Prodi Diploma 3 Kebidanan Medan, program RPL jurusan Kebidanan, Lenan, lulus. Maria Johana Sianipar, lulus. Prodi D3 Kebidanan Padang Sidempuan, Minda Silvia Syah Putri Hasibuan, lulus. Prodi Diploma 3 Kebidanan Tarutung, Elin Lubis, lulus. Dengan dibacakan nama-nama peserta judisium, maka pada hari ini, Rabu tanggal 15 Juli 2020, seluruh peserta judisium setelah dibacakan nama-namanya, maka dinyatakan sebagai alumni dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan. Seluruh peserta judisium telah menjadi alumni sehingga pada hari ini tanggal 15 Juli 2020, seluruh peserta yang berasal dari Diploma 3 berhak menyandang gelar ahli madya, dan yang berasal dari Prodi Diploma 4 menyandang gelar sarjana terapan. Khusus pada hari ini, Diploma 4 dari jurusan keperawatan dengan gelar STR KEP, dan dari Diploma 3 dengan gelar AMD sesuai dengan jurusan masing-masing. Selamat kepada seluruh alumni. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Wadir 1 Poltekkes Kemenkes Medan. Memasuki acara selanjutnya, penggantian kap dan pemasangan bunga dada. Kami undang perwakilan dari Prodi D3 Keperawatan, Tania Ripani Sitompul, Diki Impaldan. Perwakilan dari kelas RPL, Dameria Purba. Perwakilan dari Prodi D4 Keperawatan, Heni Oktalina. Kami persilakan pada perwakilan untuk melakukan pergantian kap. Kami persilakan pada perwakilan untuk melakukan pergantian. Dipersilakan untuk pemasangan kap.
dan pemasangan bunga dada yang diikuti oleh seluruh alumni yang ada di ruangan Zoom. Terima kasih kepada perwakilan alumni untuk pemasangan kap dan pemasangan bunga dada. Pada perwakilan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Memasuki acara selanjutnya. Penyampaian kesan dan pesan dari alumni jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan. Kami persilakan pada perwakilan Heni Okarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes RI Medan, Ibu Dr. Anda Ida Nurhayati, MKes. Yang terhormat Ibu Wadir 1, Ibu Dr. Gigi Ngenaria, MKes. Yang terhormat Ibu Wadir 2, Ibu Dr. Gigi Adriana Hamsyar, MKes. Yang terhormat Ibu Wadir 3, Ibu Endang Susilawati, SKM, MKes. Yang terhormat Bapak Kabak Bagian Akademi dan Umum, Bapak Fauzi Romeli, SKM, MKes, beserta staf. Yang terhormat Bapak Kasubag Administrasi Akademik, Bapak Cecep Triwibowo, MSc, beserta staf. Yang terhormat Ibu Ketua Jurusan Keperawatan, Ibu Johani Dewita Nasution, SKM, MKes. Yang terhormat Ketua Prodi D3 Keperawatan Medan dan Ketua Prodi D3 Tapanuli Tengah, serta Ketua Prodi D4 beserta pengelola di lingkungan jurusan Keperawatan Medan. Yang terhormat seluruh dosen Poltekkes Kemenkes Medan dan tenaga kependidikan, dan yang saya banggakan seluruh alumni yang telah melaksanakan yudisium daring pada hari ini. Sebagai umat manusia yang beragama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman para alumni, izinkan saya mewakili menyampaikan kata sambutan di acara yudisium kita ini. Merupakan suatu kehormatan atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesan dan pesan mewakili semua teman-teman yang ada di sini. Rasanya baru kemarin kita semua sibuk mengejar dosen untuk meminta tanda tangan, tapi hari ini sungguh yang sangat membahagiakan, mungkin dulu agak saya sulit bayangkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah mendidik dan membimbing kami sehingga menjadi insan yang cerdas, kepada orang tua yang telah melahirkan dan mendidik kami, dan kepada teman-teman seperjuangan, hari-hari yang telah kita lalui bersama, mulai dari awal sampai dengan terakhir kita bisa bersama-sama ada di sini. Adapun kesan selama saya menempuh pendidikan di jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan ini, yang pertama, secara umum kami merasa sangat bangga menjadi bagian dari keluarga besar Poltekkes Kemenkes Medan ini. Banyak pengalaman berharga yang kami dapatkan untuk pengembangan diri ke depannya. Yang kedua, kami merasa sangat bangga bisa menyelesaikan pendidikan jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan, walaupun dengan semua keterbatasan yang ada. Selain itu, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman saya, yaitu jangan pernah merasa cepat puas diri setelah menamatkan pendidikan dari sini. Ini bukan akhir, ini adalah lembaran awal bagi kita. Banyak lembaran-lembaran baru yang perlu diisi selanjutnya dengan menerapkan ilmu yang diperoleh selama pendidikan. Dan jangan pernah bosan untuk selalu terus belajar dan mengasah potensi diri. Kami pun menyadari bahwa selama menempuh pendidikan, banyak kesalahan yang kami lakukan dalam bertindak, berkata, dan bersikap, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Untuk ini, kami memandang momen inilah terbaik untuk memohon maaf kepada segenap pihak,
terutama pada para dosen pengajar, sehingga selepasnya kami dari lembaga ini tidak ada lagi ganjalan di hati sebagai penghambat tali silaturahmi kita. Selain itu pun kami mohon doa dan restunya agar kami dapat mengimplementasi ilmu yang telah kami dapat selama masa kuliah dan dapat menjadi panutan serta berguna di tengah-tengah masyarakat tempat kami bersosial. Demikianlah kesan dan pesan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat beberapa hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada perwakilan alumni dalam penyampaian pesan dan kesan. Memasuki acara selanjutnya. Bimbingan dan arahan dari Direktur Poltekkes Kemenkes Medan kepada Ibu Dr. Anda Ida Nurhayati MKes. Kami persilakan. Terima kasih Pak Solihuddin selaku Sekretaris Jurusan Keperawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Sehat Indonesia bersyukur. Yang kami hormati, ini sebelah kanan saya Ibu Wadir 1, Dr. Gigi Ngenaria MKes. Kemudian sebelah kiri saya Bu Kajur Keperawatan Ibu Johani SKM MKes. SKP ya? SKM MKes, nurse ya Bu ya. Kemudian Saudara Kaprodi Diploma 4 tadi saya lihat ya. Ada Kaprodi Diploma 4, Diploma 3 ada hadir di sini. Dan seluruh jajaran, di sini hadir juga dosen sekaligus Wadir 3, Bu Endang Susilawati hadir, kemudian Bapak Ibu seluruh pengelola jurusan keperawatan, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, dan juga tenaga kependidikan yang hadir dalam Zoom meeting pada pagi hari ini, serta saudara-saudara sekalian, para alumni jurusan keperawatan, baik program Diploma 3 maupun Diploma 4, ataupun RPL, dan ada juga yang susulan dari jurusan-jurusan lain yang sekarang ini telah menjadi alumni dan resmi menyandang gelar ahli madya keperawatan, ahli madya jurusan lain yang ikut, kemudian juga sarjana terapan keperawatan yang hadir pada pagi hari ini yang sudah berhasil diusium oleh Wadir 1 tadi yang sangat kami banggakan. Pertama-tama kami ucapkan selamat dan sukses bagi saudara-saudara. Sekarang saya tidak sebut anak-anakku karena sudah menjadi alumni ya, saudara-saudara sekalian para alumni jurusan keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan. Sukses untuk kalian. Selamat atas perjuangannya selama ini, ya, baik yang 3 tahun maupun yang 4 tahun. Dan tentunya perjuangan ini tidak hanya murni perjuangan Anda, tapi banyak orang yang berkontribusi. Saya selalu bilang ini dari yudisium ke yudisium, bahwa orang yang sangat berperan adalah orang tua Anda, wali Anda yang mendanai. Kalau RPL ya, entah suami, entah istrinya ya, yang ikut berperan, bahkan anaknya ikut mengetik, ikut di tugas-tugas, ikut mengerjakan. Itu semua berkontribusi untuk kesuksesan Anda pada pagi hari ini. Orang tua telah rela membanting tulang, menyisihkan uang, kemudian bahkan menyisihkan kesenangan-kesenangan beliau untuk dikorbankan, tidak dilaksanakan, tetapi demi untuk membiayai anaknya supaya lulus. Nah, itu suatu perjuangan yang luar biasa. Salam untuk orang tua dan wali Anda, suami, istri, anak-anak di rumah yang telah sukses mengantarkan Anda sekarang ini untuk di yudisium. Kemudian tak luput dari kegigihan, kesabaran, kemudian
ketulusan dari Bapak Ibu dosen dalam membimbing Anda, mendidik Anda, sehingga Anda menjadi orang-orang yang profesional di bidangnya. Tentunya kita doakan semua untuk Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, tentunya di bawah koordinasi Kajur, Kaprodi, di bawah koordinasi Wadir, kemudian Pak Kabak, Kasubag, semuanya berperan untuk mensukseskan Anda sekarang ini. Dan semuanya itu dapat terjadi karena atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi yang menggerakkan orang-orang yang menyukseskan Anda tadi adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan alam ini. Oleh sebab itu, perbaikilah ibadah Anda. Berbuatlah yang baik sehingga orang-orang sekeliling mendoakan Anda. Makin mendekatkan diri Anda dengan Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Itu pesan dari saya. Karena bukan tidak mungkin orang yang IP-nya sedang-sedang tapi nasibnya baik. Bukan tidak mungkin orang yang IP-nya bagus, gagah-gagahan, nasibnya tidak baik. Nah, itu banyak terjadi di lapangan. Ingat ya, saya selalu bilang kesuksesan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh intelijensi saja. Kalau intelijensi, Anda semua tidak diragukan lagi, semuanya lulus. Semuanya menyandang gelar. Itu intelijensi Anda membuktikan bahwa Anda cukup mampu. Tetapi ingat, hanya 20% kontribusinya untuk kesuksesan Anda itu. Jadi jangan bangga dulu. Ijazah Anda hanya 20% untuk berkontribusi dalam mensukseskan Anda, sosok Anda nanti ke depan. Yang 80% berasal dari emosional, bagaimana menata hati, saya selalu bilang begitu. Bagaimana berempati dengan orang lain, bagaimana peduli dengan sekeliling. Karena itu orang-orang sekeliling itu doanya makbul. Ya, siapapun yang kita perbuat baik kepada dia, siapapun di sekeliling kita, keluarga, teman, handai tolan, tetangga, itu mengguncang aras, mengguncang langit doanya. Dan spiritual Anda, ya selain emosional juga spiritual Anda. Itulah yang menggerakkan semuanya. Jadi 80% kesuksesan seseorang ditentukan bagaimana menata emosional, bagaimana kecerdasan emosionalnya, bagaimana kecerdasan spiritualnya. Itulah yang bisa kami sampaikan untuk bekal Anda ke depan. Saya pesan untuk khusus kelas RPL. Jangan sampai dengan menyandang ahli madya, Anda terus di kantor pilih-pilih pekerjaan. Aku kan sudah D3. Apalagi tidak bisa kerjasama dengan teman-teman di kantor. Aku kan sudah diploma. Nah, jangan sampai itu kita dengar nanti. Pimpinannya mengadukan, waduh itu setelah lulus diploma 3, belagu. Setelah lulus diploma 3, mentang-mentang pilih-pilih pekerjaan. Nah, justru dengan lulus Anda dari Politeknik Kesehatan Medan, Anda lebih santun, Anda lebih bisa bekerja sama, Anda lebih bisa menghargai sesama, Anda bisa menghargai pimpinan Anda. Nah itu, tolong dibuktikan ke kami. Bagi anak-anakku, ataupun bagi semua, maaf ya, saudara-saudara semua, baik diploma 3, diploma 4, RPL, semuanya bisa melaksanakan pendidikan lanjut. Ingat, walaupun RPL, bisa nggak Bu saya ke diploma 4? Bisa. Yang diploma 4 bisa nggak Bu saya ke S2? Bisa. Sekarang ini yang buka adalah Politeknik Kesehatan Semarang. Jadi yang D3 mau daftar lanjut D4 langsung hubungi kajurnya. Bu, saya mau lanjut diploma 4 karena saya ingin langsung S1. Boleh. Kemudian ke profesi ya. Nah, ini juga saya ucapkan selamat untuk jurusan keperawatan. Ini Bu Kajur dan teman-teman tentunya ada Kaprodi, ada pengelola, ada seluruh Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan yang telah mendukung
telah diizinkannya ya jurusan nurse ya, prodi nurse di jurusan keperawatan, nanti tinggal menunggu SK-nya. Apabila SK tahun ini kita terima, tentunya anak-anakku bisa melanjutkan ke profesi nurse di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan. Nah, itu kita syukuri semuanya. Kemudian kami atas nama pengelola, ya, direksi, kajur, kaprodi, seluruh pengelola mengucapkan minta maaf ya, minta maaf atas hal-hal proses belajar mengajar yang tidak bisa kita lakukan sebagaimana layaknya kita harapkan, karena proses belajar mengajar sejak 16 Maret dilakukan secara daring. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang sedang di lapangan semua kita tarik di tanggal 16 itu. Karena wabah ataupun pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, ini juga musibah ya. Tetapi musibah ini juga membawa hikmah. Kalau kita bisa introspeksi, kita bisa merenung diri, tidak ada apa-apanya kita. Ya. Semuanya bisa saja terjadi. Maka saya kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya karena proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Ujian KTI secara daring. Bahkan sekarang ini yudisium secara daring. Bahkan nantinya endingnya Anda akan diwisuda juga secara daring. Nah, ini di luar batas kemampuan manusia. Jadi ini yang bisa kita lakukan supaya kita semua terhindar dari pandemi, dari wabah yang melanda. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, kemudian kami sampaikan sebagai alumni tenaga kesehatan wajib kita membantu pemerintah bagaimana mempromosikan ke sekeliling kita, khalayak ramai, tetangga, sanak famili, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa ini kondisi era new normal ini sebetulnya belum normal ya, belum normal seperti semula sebelum pandemi. Kita lihat di mass media masih banyak angka positif melonjak dengan adanya era new normal. Bahkan hari Senin kemarin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya menarik bahwa anak-anak tidak jadi sekolah. Ya, karena Senin kemarin dinyatakan sudah bisa masuk sekolah. Tetapi diprotes oleh dokter anak, Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa kalau nanti ini sekolah masuk pasti akan terjadi kematian anak karena COVID. Itu diperkirakan 50% anak bisa meninggal. Sehingga pembelajaran sekolah-sekolah juga dilakukan secara daring, dan kita pun juga menghindari itu secara daring. Bahkan saya menikahkan putri saya kemarin juga pakai Zoom meeting, ya, pakai Zoom pribadi, ya. Karena keluarga di Jogja tidak bisa hadir ke sini, juga kita lakukan secara daring. Tidak ada kita mengundang, hanya mengumumkan saja bahwa saya telah menikahkan anak. Nah, itu semua di luar rencana kita, semua, ya. Dan kita harus siap untuk tanggap terhadap bencana dan siap untuk membantu pemerintah. Kenapa? Karena kita lihat semuanya tidak sadar tuh di jalan-jalan seperti tidak ada apa-apa. Dan di kantor kita ini sudah kita batasi betul. Bahkan ASN di Politeknik Kesehatan Medan kita batasi maksimal 2 kali ke kantor. Ya kan? Iya. Minimal maksimal ya? Maksimal 2 kali ke kantor. Bahkan minimal 2 kali ke kantor. Ya, Jadi selainnya ya sesuai kebutuhan. Kalau mau datang ke kantor sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, lainnya tetap bekerja di rumah. Bahkan Bu Menteri Keuangan itu mengatakan kondisi seperti ini mungkin akan berlangsung lama.
Sehingga seluruh keuangan-keuangan akan disesuaikan dengan kondisi yang COVID ini. Karena ternyata banyak hikmah di COVID, ya. Misalnya yudisium seperti ini, harusnya saya Wadir 1, Pak Kasubag, Pak Kabag ini keliling dari jurusan ke jurusan. Ini menghemat. Kita tidak perlu keliling, kita sudah bisa melaksanakan yudisium. Bahkan ke depan ini akan diteruskan, karena kemarin kita sudah Zoom dengan Biro Kepegawaian. Itu Bu Karopet juga mengatakan bahwa semua yang bisa dihemat melalui video conference seperti ini akan dilakukan hal yang sama, sehingga itu akan menekan anggaran. Ya, tentunya banyak kita harus menyesuaikan. Itu hikmahnya ada jadinya. Kemudian pesan saya, setelah lulus nanti, ya, Anda bisa langsung bekerja, tapi bekerjanya untuk ASN, ya, Kemenpan sudah mengumumkan 2 tahun ke depan tidak akan ada penerimaan. Itu Menpan. Tidak tahu kalau gubernur atau PNS di daerah, ASN di daerah. Ya, saya belum mengetahui informasi ini. Tetapi Kemenpan mengatakan 2 tahun ke depan, 2021-2022, tidak ada penerimaan CPNS. Sehingga Anda harus bekerja sesuai dengan di mana Anda diterima nanti. Jadi jangan usah pilih-pilih. Pokoknya harapan saya Anda sudah tidak bergantung kepada orang tua. Karena profesi Anda vokasi. Jadi udah harus bisa bekerja. Di klinik, rumah sakit, puskesmas, atau dimanapun. Ya, dimanapun yang Anda dibutuhkan dan Anda diterima, saya minta disitulah pengalaman Anda dimulai. Ya, pengalaman bekerja sambil menunggu pekerjaan yang lebih baik lagi tentunya. Bagi yang mau melanjutkan, silakan. Apabila dananya memungkinkan, orang tua masih bisa membiayai, silakan Anda bisa melanjutkan pendidikan. Untuk S2, kemungkinan untuk jadi dosen sangat tinggi karena seluruh Indonesia juga masih membutuhkan dosen. Ya, tetapi penerimaannya tentunya menunggu formasi pusat. Kemudian kami berpesan bahwa Poltekkes Medan ini sedang berupaya untuk berbenah. Bukan berarti seluruh pengelola baik, tidak. Kita berusaha untuk menjadi baik. Kita berupaya untuk mengeliminir hal-hal yang di luar aturan. Tetapi itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah tahun 2019 kita mendapat penghargaan dari Menteri Kesehatan, mendapat predikat WBK tingkat Kemenkes. Tahun ini kita diusulkan lagi untuk Kemenpan. Dan Poltekkes Medan lolos. Tentunya itu tidak hanya kontribusi pengelola, apalah artinya seorang pengelola, direksi, kajur, jumlahnya hanya berapa. Tetapi ini semua adalah kontribusi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, saudara-saudara para alumni, mahasiswa-mahasiswa semua, itu telah berkontribusi untuk mewujudkan ini. Bu, di sana sini masih ada berlepotan, kasih tahulah ke kami. Ada web kami, ada whistleblowing di dalam web kami yang nanti identitasnya akan dirahasiakan. Hanya orang tertentu, orang IT, direksi yang bisa membuka itu. Seperti di rumah makan, hotel, restoran, apabila itu baik, ceritakanlah kepada teman, sanak, saudara, famili. Begitu juga untuk Poltekkes Medan. Yang tidak baiknya, tolong tulis kritik, saran, hujatan, semuanya ada di web kita, nanti akan untuk perbaikan ke depan. Ya. Untuk menjadi baik, banyak tantangannya. Dan saya sudah menyatakan di sini, lebih bagus menjadi mantan orang tidak baik menjadi baik, daripada mantan orang baik menjadi tidak baik. Nah, kadang-kadang ada filosofi bahwa Sunan Kalijogo itu dulu perampok, begal yang dibagi-bagikan ke masyarakat, karena dulu raja minta upeti. Nah, ini anak raja tidak terima dengan itu, maka dirampoklah harta orang yang kaya, kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat miskin. Apakah itu benar? Salah.
Apakah itu benar? Tidak benar. Tetapi akhirnya menjadi sunnah. Akhirnya sadar ketidakbenaran menjadi sunnah. Nah, begitu juga Poltekkes Medan. Poltekkes Medan akan berbenah terus, tentunya seok-seok, tentunya banyak kritik, banyak kegiatan, banyak kegiatan, tetapi kita tetap berusaha untuk menjadi baik dan sesuai aturan. Begitu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena mungkin dalam waktu yang tidak lama kita akan disurvei. Yang disurvei adalah Kemenhan, bukan hanya Kemenkes. Ya, para alumni juga akan ditanya, diwawancarai. Berikanlah keterangan yang baik-baik untuk Poltekkes Medan. Kritik dan saran saudara-saudara, Bapak Ibu bisa masukkan ke web kita, bisa telepon. Saya kira ruangan kajur juga terbuka, ruangan direktur terbuka, ruangan direktur terbuka. Katakanlah kepada kami, Bu, jangan begini. Tolong benahi ini. Kemudian kalau survei eksternal kita katakan bagus, kenapa? Karena menyangkut nama Anda. Ya. Menyangkut alumni Anda. Nah, itu harapan kami seperti itu, permohonan kami seperti itu, karena ini semua alma mater Anda. Ya, sakit rasanya kalau kita di luar, karena saya sudah mengalami ya, orang cerita yang tidak bagus tentang Poltekkes Medan. Kami ngalami ya, Bu. Nah, itu alumni yang ngomong seperti itu, bukan alumni orang yang tidak jadi diterima di Poltekkes Medan dan sekarang menjadi pejabat di suatu rumah sakit. Sakit rasanya kalau orang lain mengetahui seperti itu. Jadi jangan sampai bercerita yang tidak bagus ke khalayak ramai, tetapi tolong ceritakan ke kami supaya kami bisa berbenah, karena pengelolaan itu tidak terus-terusan, ada waktunya. Ya, nanti 2022 sudah ada pergantian pengelola lagi. Yang harapan kita makin ke depan makin bagus, makin ke depan makin jaya. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan yang sudah diamanahkan 5 PT sudah bergabung dengan kita. Ya. Kemudian masalah wisuda online. Ya. Wisuda online kami sampaikan bahwa nanti modelnya seperti yudisium ini, namun diharapkan ini para Wadir 3 seluruh Indonesia sudah rapat, ini Bu Endang sudah rapat bahwa Anda akan diusulkan untuk menggunakan toga, ya, tapi namanya masih usulan, nanti realisasinya pasti akan kami beritahu kepada Anda, tetapi di rumah masing-masing. Dan kami juga perwakilan senat, mungkin tidak semuanya senat bisa onsite, tetapi online wajib hadir. Ya, karena keterbatasan tempat, keterbatasan sarana prasarana, dan supaya Zoom-nya bisa diakses sekian ribu orang yang akan kita wisuda. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi mohon maaf dalam proses ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kami siap menerima masukan-masukan melalui wadah di website kita Politeknik Kesehatan Medan. Tapi pesan saya, jangan sampai nanti Anda bertoga di rumah terus jalan-jalan keliling gitu, jangan ya. Ya, kalau di rumah ya sudah, pokoknya waktu wisuda saja, nanti malah dikira kita sakit, ya kan? Wisuda di situ bisa didampingi anak, istri, pakai toga, nanti kita zoomkan nama-nama yang dipanggil, gitu ya. Kadang-kadang wisuda perguruan tinggi macam-macam sih, ada yang pakai andong, ada yang pakai delman gitu ya, kita nggak usah, pokoknya kita seperti ini saja, seperti yudisium ini saja. Nanti insya Allah kita akan panggil event organizer yang profesional sehingga tidak akan ada hambatan jaringan maupun proses dalam wisuda nanti, insya Allah. Saya berikan pantun kepada saudara-saudara semua.
Saya kira ini susu masih cocok ya nih. Keperawatan. Biasanya susu saya kasih untuk jurusan gizi, untuk jurusan bidan. Karena ini keperawatan, nanti ada keperawatan maternitas, mungkin masih cocok, relevan. Susu sapi untuk sapi. Susu ibu untuk bayi manusia. Jangan susu ibu untuk manusia ya, susu ibu untuk bayi manusia. Selamat atas yudisium ini, semoga kalian semua akan berguna. Saya tambahin lagi. Raja mengusung pedang warisan. Aduh, pedangnya warisan jadi. Raja mengusung pedang warisan. Pedang dipatri untuk pangeran. Selamat yudisium untuk kalian. Semoga menjadi perawat tauladan. Kalau jalan ke kota Medan, jangan lupa makan durian. Semakin maju jurusan keperawatan, Poltekkes Medan semakin ke depan. Ada satu lagi nih, sangkar burung dari kawat. Burung gelatik indah suaranya. Mari kita junjung untuk perawat, sungguh beruntung perawat yang baik budinya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Direktur Poltekkes Kemenkes Medan. Memasuki acara selanjutnya, untuk keberkahan acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Diki Infal dan pada Diki Infal dan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kita mendapat kebahagiaan yudisium pada hari ini, marilah kita tundukkan kepala, rendahkan hati kita, pejamkan mata, dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Dan izinkan saya membawakan doa secara agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alis wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami berkumpul di ruangan ini dalam keadaan bahagia, telah menyelesaikan salah satu momen penting dalam kehidupan kami. Pada hari ini, Rabu tanggal 15 Juli 2020, kami melaksanakan yudisium jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan semesta alam. Dengan kasih-Mu kami mendapat kelancaran. Dengan sayang-Mu kami mendapatkan dukungan dari orang terdekat kami. Terima kasih ya Allah. Curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, kepada mereka-mereka yang sadar atau tidak sadar telah berjasa di samping kami. Ibu bapak kami, para pemimpin, para pengajar, pembimbing dan penguji kami, para karyawan, pustakawan, dan semua bagian yang turut berperan dalam kehidupan di kampus kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, kini saatnya kami kembali ke dunia nyata. Inilah waktunya kami mendharma baktikan ilmu pengetahuan kami yang kami dapat selama ini. Kami memohon ridho-Mu ya Allah, agar kami bisa menjadi pribadi yang memberi manfaat, memberi kebaikan, dan memberi kebahagiaan kepada diri kami sendiri, kepada keluarga kami, kepada alma mater kami, kepada masyarakat dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pengetahuan yang kami timba sebagai ilmu yang bermanfaat. Bimbinglah kami agar selalu berada di jalan yang lurus dalam berbisnis dan berprofesi sebagai perawat. Kuatkanlah diri kami agar menjalankan apapun aktivitas kami secara profesional dan beretika. Tetapkanlah hati kami dalam memegang teguh kejujuran. Berilah kami sentuhan dan kekuatan untuk selalu melaksanakan janji kami menjadi pribadi yang mulia. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, hanya kepada Engkaulah kami pinta ampunan atas dosa, kesalahan, kekhilafan yang telah kami lakukan. Kami sadar ya Allah, begitu tak terhitung dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, dosen kami, pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Semoga Engkau berikan tempat terindah di sisi-Mu. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada alumni kami di IGI Pahdan yang telah memimpin doa. Acara selanjutnya foto bersama secara virtual. Kami harapkan pada seluruh alumni yang ada di ruang Zoom untuk mengaktifkan video dan memposisikan tangan di depan dada, dan yang memakai masker mohon sementara dibuka dan menahan posisi selama 10 menit untuk foto bersama secara virtual. Kosong, terlihat. Itu ada kosong. Edwin lagi di mobil. 1, 2, 3. Dan itu kan kayak harusnya astronot. Kayak astronot Bu Eli. Iya ada 14 screenshot. Ada juga yang berdua. Belum apa. Semuanya. Itu sudah berat.
1, 2, 3. Dengan berakhirnya acara foto secara virtual, maka berakhir pula acara judisium pada hari ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Gizi, jurusan Keperawatan, jurusan Keperawatan Gigi, jurusan Kesehatan Lingkungan, program studi Kebidanan Medan, program studi Kebidanan Pemata Siantar, program studi Profesi Bidan, program studi Kebidanan Padang Sidempuan,
Program Studi D4 Gizi, Program Studi D4 Keperawatan, Program Studi D4 Kebidanan Medan, Program Studi D4 Sanitasi. Kampus Politekes Kemenkes Medan dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut. Asrama, laboratorium terpadu dan jurusan, laboratorium komputer, laboratorium bahasa dan mini teater, perpustakaan terpadu dan jurusan, auditorium, klinik atau balai pengobatan, musola, sarana olahraga, bus dan mobil ambulans. Tingginya minat para peserta didik untuk mengikuti pendidikan di Poltekkes Kemenkes Medan. Maka saat ini Poltekkes Kemenkes Medan sudah banyak meluluskan madya kesehatan yang terdiri dari 7 profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika dalam memajukan Tridharma perguruan tinggi sesuai dengan era industri 4.0 dengan peningkatan literasi data, literasi teknologi, dan literasi sumber daya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari daftarkan putra-putri Anda di Poltekkes Kemenkes Medan. Poltekkes Kemenkes Medan, moto kami, santun, mahir, handal, ramah, bertanggung jawab. Bersama kita bisa, Poltekkes Kemenkes Medan, horas!